Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah masuki hari ke-7 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. Insyaallah kajian ini akan dilaksanakan setiap hari dan insyaallah bisa dilihat setiap pada subuh. Sebelum eh, kita lanjutkan, mari kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam mengkaji ayatnya, menjadikan kita menjadi orang istiqomah di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-15 dari surat Al-Baqarah. Allahu ta'ala Gusti Allah yastaji'u iku ngeguyu sinten Gusti Allah, memperolok sinten Gusti Allah, menertawakan sinten Gusti Allah bihim kelawan munafikun. Bihim kelawan man kalau kemarin, tapi nanti saya baca munafikun. Yujazi tegese bales sinten Allahum ing munafikun bistijaihim sebab ngeguyune munafikun. Dawaaken sinten Allah hum ing munafikun yumhilu tegese membiarkan sinten Allah hum ing munafikun fituhyanihim ing dalam kelacutane ing dalam kesesatane munafikun tu tajawuzihim tegese nglewatine munafikun al hatta ing batas bil kufri kelawan kekufuran ya mahuna hale bingung kabeh sapa munafikun ya tarodaduna tegese miter-miter berputar-putar sapa munafikun tahayuron hale bingung. Halun iku dadi hal. Ulaika utawi mengkono-mengkono munafikun alladzina iku wong akeh istarau kang padha tuku sapa alladzina adzalalata ing kesesatan bil huda kelawan petunjuk istabdalu tegese ampreh ganti sapa alladzina ha ing dzalalah bihi kelawan huda. Fama robihat mongko ora untung apa tijaratuhum dol tinukune alladzina ema robihu tegese ora untung sapa alladzina fiha ing dalam tijaroh bal khosiru bale rugi sapa alladzina lima sirihim krana nggon baline alladzina ilan nari iku marang neraka al muabbadati kang langgeng alaihim ing atase alladzina wa makanu lan ora ana sapa alladzina muhtadina iku oleh pituduh kabeh fima ing dalem perkara fa'alu kang nglakoni sapa melakukan sapa alladzina ing ma. Dalam ayat ke-15 ini Allah menjelaskan Allah memperolok mereka. Jadi ayat ini masih meneruskan dari penjelasan ayat kemarin bahwa orang-orang munafikin itu kemarin kan mengatakan dia itu merasa memperolok-olok orang mukmin dengan mengatakan saya beriman padahal tidak beriman. Maka di sini Allah membalas ayat selanjutnya ini Allah membalas olok-olokan mereka. Allah memberitahukan itu kepada Rasulullah bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang munafik hanya di dalam lisan saja. Nah, di sini Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fituhyanim dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka dengan melewati batas dalam kekufuran mereka dan mereka membiarkan mereka dalam keadaan bingung, dalam keadaan tahayyur, dalam keadaan ya bingung. Jadi orang-orang yang mempunyai sifat munafik ini akan bingung dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa? Kebohongan itu menguras energi psikologis. Ya, jadi dia akan terus meminta kepada pelakunya untuk terus berbohong. Ulaika alladzina istaradula. Orang-orang yang munafikin ini seperti orang yang ingin mengganti hudan yang berjual beli, mengganti. Jadi dia sudah punya hudan karena atau petunjuk karena dia sudah bersama orang-orang mukmin, tetapi kemudian diganti dengan dolalah. Maka apa yang dilakukan dengan penggantian tersebut, perniagaan kalau di sini disebutkan tijarah itu tidak akan untung karena apa? Tempat kembali mereka adalah neraka yang mu'abbadah, yang langgeng. Dan mereka tidak akan mendapat petunjuk dari apa yang mereka lakukan.
Makanya kita perlu berdoa kepada Allah semoga kita semuanya dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan ini. Amin ya rabbal alamin. Mathaluhum utawi umpamane munafikin. Sifatuhum tegese sifate munafikun finifakim ing dalam kemunafikane munafikun. Kama saliladi iku kaya perumpamaane wong, kaya contone wong istauqoda kang menghidupkan kan ngurupaken sapa alladzi auqota tegese ngurupake menghidupkan sapa alladzi naron ing geni, naron ing api fi zulmatin ing dalam kepetengan, ing dalam kegelapan. Falamma adoat mongko nalikane madangi, nalikane menerangi apa nar anaro tegese nerangi apa nar ma ing perkara haulahu ing dalem sekitare alladzi fa'absaru mongko bisa ndelok sapa alladzi wastadfa'a lan ampreh manas atau berdiang kalau bahasa Indonesia, atau kalau dalam api unggun itu kan biar menghangatkan badan. Nah ini istadfa. Sopo alladzi wa aminalan merasa aman sapa alladzi ma ing barang ya khofu kang khawatir sapa alladzi hu ing ma. Zahaba mongko menghilangkan sinten Allah Gusti Allah binurihim kelawan cahayane alladzina. Cahayane alladzina. Ya, maknane alladzi. Atfa'a tegese mateni sinten Gusti Allah hu ing nar wa jumi'a lan den gawe jamak apa dhamiru dhamir hum ini kan jamak padahal menggunakan alladzi muraatan krana ngreksa liman alladzi marang maknane alladzi wa taraka lan meninggalkan sinten Gusti Allah ninggalake sinten Gusti Allah hum ing alladzina fi zulumatin ing dalem kesesatan ing dalam kegelapan. Layub siruna hale ora bisa ningali sapa alladzina haulahum ing dalem sekitare alladzina mutahayyirina hale bingung kabeh anitoriki saking dalan khaifina tur khawatir kabeh takut kabeh wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono alladzi haulai ku wong akeh aminu kang beriman sapa alladzina bi idhari kalimatil imani kelawan mertelaake memperlihatkan kalimat iman tetapi sebenarnya tidak beriman. Faidha matu mongko nalikane mati sapa alladzina sapa ulaik haula jaa mongko nekani hum ing haula apa al khaufu ketakutan kekhawatiran wal adabu lan siksa. Nah ini orang-orang munafik ini, sifat-sifat orang-orang yang memiliki sifat munafik ini seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api di dalam kegelapan, kemudian setelah api itu bisa menyala, bisa menerangi sekitarnya, mereka bisa melihat, mereka bisa menghangatkan badan, berdiang, dan mereka bisa dan merasa aman karena sudah dekat api. Nah, maka kemudian setelah mereka merasa aman ini dhahaballahu binurihim. Tiba-tiba Allah menghilangkan nur mereka, nur atau cahaya mereka tadi. Nah, Allah mematikan api tersebut. Nah, di sini menggunakan hum padahal di sini alladzi. Ini sama seperti kemarin man tapi maknanya adalah jamak. Kemudian setelah itu Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat sekitar mereka. Mereka bingung dengan jalan yang harus dia tempuh. Mereka ketakutan lagi. Makanya orang-orang munafik, orang-orang yang sering berbohong itu kan ketakutan terus-menerus. Tidak tahu bagaimana memutusnya. Kalau kemudian mereka tidak memutus dengan berkata jujur, ya mutahayyirin ala tariqina khaifin. Makanya orang-orang yang seperti ini ketika mati juga ja'al khaufu wal adab. Di dunia sudah ketakutan, di akhirat nanti juga ada ketakutan dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga kita semuanya dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri kajian kita pada pertemuan ketujuh ini,
Saya ingin mengatakan bahwa kebohongan itu melelahkan. Kata seorang psikolog yang meneliti kebohongan, karena apa? Karena pembohong akan menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan kebohongan, melaksanakannya dan menjaganya agar tidak ketahuan. Maka orang-orang ini akan selalu dikuras energi fisik dan psikologisnya, akan selalu takut dan takut, sehingga harus merencanakan lagi, melaksanakan lagi dan menjaganya. Makanya jika sudah terjebak dalam kebohongan, kita harus berani untuk melakukan satu tindakan yang disebut dengan jujur mengakui. Maka ini akan memutuskan, ya, akan memutuskan kebohongan selanjutnya, akan memberikan energi baru untuk memulai psikologi yang baru, untuk memulai keadaan jiwa yang baru, gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.